Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko yang berjudul Off Balance Sheet Risk yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Aris Alwaridz, ada Felicia Deviani Sitihawa, ada Maria Angelika, dan juga Azhar Safa Putri Nabila. Next. Salah satu pilihan terpenting yang dihadapi manajer FI adalah skala relatif dari aktivitas on and off balance sheet atau OBS. Sebagian besar dari kita mengetahui aktivitas di neraca karena muncul di neraca aset dan kewajiban yang ditertibkan FI. Misalnya, simpanan dan kepemilikan LK atas obligasi dan pinjaman adalah aktivitas neraca. Sebagai perbandingan, aktivitas off balance sheet kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua orang kecuali investor atau regulator yang memiliki informasi terbaik. Dalam istilah akuntansi, item off balance sheet biasanya muncul di bawah garis bawah. Seringkali hanya sebagai catatan kaki untuk laporan keuangan. Dalam istilah ekonomi, bagaimanapun item off balance sheet adalah aset dan kewajiban kontingensi yang mempengaruhi masa depan. Bukan saat ini, bentuk neraca FI. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada kemampuan dan kinerja laba FI di masa depan. Akibatnya, manajemen yang efisien dari item OBS ini sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure risiko di FI modern. Dari perspektif penilaian, aset dan kewajiban OBS berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif. Biaya dari aktivitas OBS memberikan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak LK. Terutama yang terbesar dan paling layak dipercaya. Misalnya, hanya dalam kuartal pertama tahun 2015, pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh oleh bank komersial mencapai 7,7 miliar, dibandingkan dengan 1,9 miliar pada kuartal pertama di tahun 1996, dan naik dari kerugian bencana kuartal keempat tahun 2008 pada puncak krisis keuangan sebesar 9,2 miliar dolar. Laporan keuangan menggunakan beberapa aktivitas OBS, terutama forward, futures, option, dan swap untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga merek, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko kredit exposure dengan cara yang lebih unggul dari apa yang akan ada tanpa aktivitas ini. Namun, aktivitas OBS dapat melibatkan risiko yang menambah exposure risiko LK secara keseluruhan. Memang, inti dari krisis keuangan adalah kerugian yang terkait dengan sekuritas berbasis hipotek off balance sheet yang dibuat dan dipegang oleh LK. Kerugian yang mengakibatkan
Aktivitas dapat melibatkan risiko yang menambah eksposur risiko LK secara keseluruhan. Memang inti dari krisis keuangan adalah kerugian yang terkait dengan sekuritas berbasis hypothek off balance sheet yang dibuat dan dipegang oleh LK. Kerugian mengakibatkan kegagalan akuisisi atau bailout dari beberapa LK terbesar dan hampir kehancuran sistem keuangan dan ekonomi dunia. Next. Jadwalkan kegiatan komitmen kontraktual untuk memberikan pinjaman hingga jumlah tertentu pada tingkat bunga tertentu di masa depan. Letter of credit adalah jaminan kontingensi yang dijual oleh LK untuk menjamin kinerja pembeli jaminan. Kontrak derivatif adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan sejumlah standar suatu aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Kewajiban di luar neraca perdagangan saat diterbitkan perdagangan sekuritas sebelum penerbitan sebenarnya. Pinjaman dijual adalah pinjaman yang berasal dari LK dan kemudian dijual kepada investor lain yang dalam beberapa kasus dapat dikembalikan ke lembaga asal di masa depan jika kualitas kredit pinjaman memburuk. Aktivitas non-jadwal, settlement, risiko, kredit intraday seperti yang terkait dengan aktivitas wire transfer chips. Risiko afiliasi adalah risiko yang dikenakan pada salah satu afiliasi perusahaan induk sebagai akibat dari potensi kegagalan afiliasi induk perusahaan lainnya. Next. Bab ini membahas berbagai kegiatan OBS tercantum di tabel 16.1 dari LK kami pertama-tama. Membahas pengaruh aktivitas OBS pada eksposur risiko, imbal hasil, dan solvabilitas LK. Kami kemudian menjelaskan berbagai jenis kegiatan OBS dan risiko yang terkait dengan masing-masing karena aktivitas OBS menciptakan eksposur risiko solvabilitas, regulator memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas ini. Persyaratan modal ini dijelaskan dalam bab 20, sementara pembahasan menekankan bahwa kegiatan ini dapat menambah risiko LK. Bab ini diakhiri dengan diskusi tentang peran kegiatan OBS dalam mengurangi risiko LK. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Case dalam evaluasi risiko di luar neraca. Next. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aktivitas off balance sheet dan solvabilitas FI. Next. Item atau aktivitas adalah aset di luar neraca. Jika ketika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas bergerak ke sisi aset neraca. Sebaliknya, suatu item atau aktivitas merupakan kewajiban OBS jika ketika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi kewajiban dalam neraca. Misalnya, seperti yang akan kita bahas secara lebih rinci nanti, LK menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa pelanggan mereka tidak akan gagal membayar kewajiban keuangan dan lainnya. Contoh jaminan termasuk letter of credit dan standby letter of credit. Jika terjadi one prestasi pelanggan, kewajiban kontingensi FI jaminannya menjadi kewajiban aktual dan berpindah ke sisi kewajiban dalam neraca.
Memang manajer dan regulator FI sekarang mengenali dan mengukur risiko kegiatan OBS dan dampaknya terhadap nilai FI. Sementara beberapa bagian dari risiko OBS terkait dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko lainnya. Item ini juga memperkenalkan risiko unik. Memang kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan terbesar Amerika Serikat selama krisis keuangan dapat dikaitkan dengan risiko yang terkait dengan kegiatan OBS. Misalnya, Bank Investasi Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch, Lembaga Tabungan Washington Mutual, perusahaan asuransi AIG, Bank Komersial Citigroup, perusahaan keuangan CIT Group, dan lembaga yang disponsori pemerintah Fannie Mae dan Freddie Mac. Next. Kerugian dari penurunan nilai hipotek subprime dan sekuritas OBS yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun dolar di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Seperti yang akan kita bahas nanti di bab ini, kepemilikan FIOBS dan runtuhnya pasar hipotek pada pertengahan dan akhir 2000-an mengakibatkan perubahan dalam pengaturan kegiatan OBS di LK. Tabel 16.2 mencantumkan beberapa kerugian penting lainnya untuk FI dari perdagangan derivatif. Pada September sampai Oktober 1994, Bankers Trust digugat oleh Gibson Gritting dan Procter & Gamble atas kerugian derivatif yang berjumlah 21 juta dolar untuk Gibson dan penyelesaian 200 juta dolar untuk Procter & Gamble. Pada Februari 1995, Barings, bank investasi tertua di Inggris, mengumumkan kerugian yang pada akhirnya berjumlah 1,38 miliar dolar terkait dengan perdagangan derivatif di Singapura oleh pedagang Nicholas Leeson. Pada Desember 1996, NatWest Bank menemukan kerugian sebesar 77 juta pound sterling yang disebabkan oleh mispricing derivatif di lengan investasi banking. Mantan pedagang Kyriakos Papous disalahkan atas kerugian yang disebabkan oleh 2 tahun perdagangan tidak sah olehnya. Tetapi Kepala Pasar NatWest, Martin Owen, mengundurkan diri atas insiden tersebut. Kemudian pada September 2006, Amaran Advisors kehilangan 6 miliar dolar pada investasi di berjangka gas alam. Total aset sebelum kerugian adalah 9 miliar dolar. Kemudian di September 2007, perdagangan derivatif kredit yang tidak sah oleh Richard Beerbohm dari Kellen Securities menyebabkan kerugian sebesar 353 juta dolar pada perusahaannya. Pada Februari 2008, Jerome Carville dan Societe Generale menggunakan berjangka pada indeks saham Eropa untuk menempatkan taruhan besar pada pasar Eropa akan terus meningkat. Pada awal tahun 2008, pasar berbalik melawannya dan pasar Eropa turun tajam dan mencapai kerugian terkait risiko pasar terbesar yang pernah ada sebesar 7,2 miliar dolar, dan dia dapat menghindari kontrol apapun yang dimiliki bank karena dia telah bekerja di belakang office dan tahu bagaimana perdagangan diproses. Next. Tabel 16.3 sekuritas.
Tabel 16.3 sekuritas derivatif yang dimiliki di luar neraca LK. Kontrak forward sebuah perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu 0 untuk menukar aset yang tidak standar dengan uang tunai di beberapa tanggal di masa depan. Rincian aset dan harga yang harus dibayar pada tanggal kadaluarsa kontrak forward ditetapkan pada waktu 0. Harga kontrak forward adalah tetap selama umur kontrak. Kontrak berjangka sebuah perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu 0 untuk menukar aset standar dengan uang tunai di beberapa tanggal di masa depan. Setiap kontrak memiliki kadaluarsa standar dan transaksi terjadi di pasar terpusat. Harga kontrak berjangka berubah setiap hari karena nilai pasar aset yang mendasarinya berfluktuasi. Opsi kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya pada harga-harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Swap perjanjian antara dua belah pihak untuk menukar aset atau serangkaian arus kas untuk jangka waktu tertentu pada interval tertentu. Next. Sejak item of balance sheet adalah aset dan kewajiban kontingen dan dipindahkan neraca dengan profitabilitas kurang dari 1, penilaian mereka sulit dan seringkali sangat kompleks. Karena banyak item of balance sheet melibatkan fitur opsi, metodologi yang paling umum adalah menerapkan klaim kontingensi atau penetapan harga opsi pada model keuangan asli. Misalnya, satu cara yang relatif sederhana untuk memperkirakan nilai posisi OBS dalam opsi adalah dengan menghitung delta opsi sensitivitas nilai opsi terhadap satu unit perubahan harga sekuritas yang mendasarinya, yang kemudian dikalikan dengan nilai nasional dari posisi opsi. Delta opsi terletak antara 0 dan 1. Jadi, anggaplah FI telah membeli opsi beli obligasi, yaitu ia memiliki aset OBS dengan nilai nominal 100 juta dolar dan delta dihitung pada 0,25. Maka nilai aset kontingensi dari posisi opsi ini adalah 25 juta dolar. Dengan rumus D sama dengan delta of an option sama dengan change in options price dibagi change in price of underlying securities sama dengan DO dibagi DS hasilnya 0,25. F sama dengan notional or face value of option sama dengan 100 juta dolar. Next. Nilai aset setara delta atau aset kontingensi sama dengan delta dikali nilai nominal opsi, yaitu 0,25 dikali 100 juta dolar sama dengan 25 juta dolar. Tentu saja untuk mengetahui nilai delta untuk opsi tersebut diperlukan model penetapan harga opsi seperti Black-Scholes atau model binomial. Kami memberikan tinjauan model-model ini di lampiran 10B yang terdapat di situs web buku Saunders 9E. Secara umum, delta opsi bervariasi dengan tingkat harga keamanan yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari uang. 3 yaitu 0 lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada 1,4. Perhatikan bahwa jika FI menjual opsi, opsi tersebut akan dinilai sebagai kewajiban
contingency commitment, pinjaman, dan letter of credit juga merupakan aktivitas di luar neraca yang memiliki fitur opsi. Secara khusus, pemegang komitmen pinjaman atau batas kredit yang memutuskan untuk menarik batas kredit tersebut menggunakan opsi untuk meminjam. Ketika pembeli jaminan default, pembeli ini menggunakan opsi default. Demikian pula ketika pihak lawan transaksi derivatif tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar, misalnya dalam swap, ini dianggap sebagai eksekusi opsi default. Next. Hubungan dengan swap, futures, dan forward, pendekatan umum adalah mengubah posisi ini menjadi nilai yang setara dari aset yang mendasarinya. Misalnya, swap suku bunga mengambang tetap sebesar 20 juta 10 tahun di mana FI menerima 20 pembayaran suku bunga tetap setengah tahun dan membayar sebesar 8% per tahun, yaitu 4% per setengah tahun, dan membayar pembayaran suku bunga mengambang setiap setengah tahun. Di indeks Kelibor dapat dilihat sebagai ekuivalen dalam hal penilaian dari posisi neraca dalam dua obligasi senilai 20 juta dolar. Next. Artinya FI dapat dilihat sebagai long 20 juta dolar memegang aset dalam obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan 8% per tahun dan short sebesar 20 juta dolar memegang kewajiban dalam obligasi tingkat mengambang 10 jatuh tempo tahun yang tarifnya disesuaikan setiap 6 bulan. Nilai pasar dari swap dapat dilihat sebagai nilai sekarang dari selisih antara arus kas pada obligasi suku bunga tetap dan arus kas yang diharapkan pada obligasi suku bunga mengambang. Nilai pasar ini biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nasional swap. Dalam contoh swap 20 juta dolar, nilai pasar sekitar 3% dari angka ini atau 600.000 dolar. Bank for International Settlements melaporkan total nilai nasional dari sekuritas derivatif OTC adalah 630,1 miliar dolar pada tahun 2015 dan nilai pasar sekuritas ini adalah 20,9 miliar dolar atau 3,3% dari nilai nasional. Pada bulan Desember 2008, setelah dimulainya krisis keuangan, nilai nasional adalah 591,96 miliar dolar atau penurunan pertama yang pernah terjadi dan nilai pasar adalah 33,89 miliar dolar atau 5,7%. Next. Dengan model penilaian ini kita dapat menghitung dalam arti perkiraan nilai sewa atau pasar saat ini dari setiap aset dan kewajiban OBS dan pengaruhnya terhadap solvabilitas FI. Memang dari sudut pandang pemegang saham dan regulator, peningkatan besar dalam nilai kewajiban OBS dapat membuat FI bangkrut secara ekonomi sama efektifnya dengan kerugian karena kesenjangan suku bunga yang tidak sesuai dan default atau kerugian kredit dari aktivitas neraca. Misalnya selama krisis keuangan, kerugian atas kewajiban utang yang dijaminkan OBS terkait dengan hipotek AS mencapai 260 miliar dolar. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Maria Angelica. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai return
entries of balance sheet activities, di mana pada tahun 1980-an meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara berkembang serta pada negara Eropa Timur terdapat peningkatan volatilitas suku bunga dan pengurangan margin bunga untuk neraca pinjaman karena adanya persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS yang menguntungkan. Dengan memindahkan aktivitas dari neraca, bank berharap untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan biaya dalam mengimbangi penurunan margin atau spread pada pinjaman tradisional mereka bisnis. Pada saat yang bersamaan pula, mereka dapat menghindari biaya regulasi dan pajak karena dalam persyaratan premi pinjaman simpanan serta persyaratan kecukupan modal adalah tidak dikenakan pada kegiatan di luar neraca. Sehingga dengan demikian, bank memiliki pendapatan dan peraturan insentif penghindaran pajak untuk memindahkan kegiatan dari neraca mereka. Next. Di mana pada volume agregat, komitmen dan kontingensi di luar neraca oleh Bank Umum dan Lembaga Tabungan Amerika Serikat yang dinyatakan dalam miliar dolar pada tabel di sini terdapat tahun 1992, 2015, distribusi 2015, serta ada JP Morgan kejar 2015. Di mana pada tabel tersebut memperlihatkan pertumbuhan relatif dari aktivitas di luar neraca, di mana pada tahun 1992 nilai nominal atau nominal aktivitas OBS adalah sebesar 10.358,9 miliar dolar bila dibandingkan dengan 3.506,2 miliar dalam aktivitas neraca. Pada kuartal yang pertama di tahun 2015, nilai nasional dari aktivitas OBS adalah sebesar 213.893,6 miliar dolar. Itu terdapat peningkatan sebesar 1.965% atau 1,965% hanya dalam waktu 24 tahun bila dibandingkan dengan 14.736,6 miliar aktivitas neraca mengalami peningkatan sebesar 320%. Dengan demikian, pada tahun 2016, JP Morgan Chase sendiri memiliki total kegiatan OBS sebesar 58.485,3 miliar, di mana terdapat 57,096 miliar diantaranya adalah kontrak derivatif atau future forward swap option and credit derivatif. Dibandingkan dengan aset neraca sebesar 2.246,1 miliar, pada tabel selanjutnya akan menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan aktivitas OBS ini selama tahun 1992 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar pertumbuhan aktivitas dikarenakan oleh adanya kontrak derivatif, yang di mana terdapat 2,745% dari 8.765 miliar di tahun 1992 menjadi 249.000 miliar pada kuartal kedua tahun 2015, sebelum jatuh kembali di 203,120 miliar di tahun 2015. Next. Lalu pada tabel 16-5 terdapat kontrak derivatif yang dimiliki oleh Bank Umum berdasarkan produk kontrak dalam miliar rupiah. Sebagian besar kegiatan OBS ini dilakukan oleh beberapa bank saja, seperti contohnya tahun 2015,
sekitar 1.427 dari lebih dari 5.570 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat memegang derivatif OBS yang dilaporkan pada tabel 16/5 dan terdapat 25 bank terbesar memiliki 99,8% dari derivatif yang beredar. Sementara itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, nilai nasional item OBS melebih-lebihkan nilai pasar atau claim contingent mereka saat ini, yaitu pertumbuhan kegiatan ini masih sangat fenomenal. Memang, peningkatan fenomenal ini telah mendorong regulator untuk memperlakukan persyaratan nodal pada kegiatan tersebut dan untuk secara eksplisit mengakui exposure risiko pada solvabilitas LK dari mengejar kegiatan tersebut. Persyaratan modal ini mulai berlaku pada tahun 1 Januari 1993. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komitmen pinjaman yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah perjanjian komitmen pinjaman adalah komitmen kontraktual oleh FI untuk meminjamkan kepada perusahaan jumlah maksimum tertentu, yaitu contohnya adalah sekitar 10 juta dolar dengan persyaratan suku bunga tertentu, misalnya 12%. Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan jangka waktu peminjam memiliki opsi untuk menghapus pinjaman ini. Sehingga jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Sebagai imbal atas komitmen pinjaman ini, FI dapat membebankan biaya pada biaya di muka atau yang dikenal dengan biaya fasilitas. Dapat dikatakan 1/8% dari ukuran komitmen atau sekitar 12.500 dolar. Dalam contoh ini, selain itu FI harus siap untuk masuk sekitar 10 juta dolar penuh setiap saat selama periode komitmen. Katakanlah dalam 1 tahun, sementara itu peminjam memiliki opsi berharga dalam menurunkan jumlahnya dari 0 dan 10 juta dolar. FI juga dapat membebankan biaya kepada peminjamnya. Lalu yang ketiga adalah biaya backhand atau biaya komitmen. Pada setiap saldo yang tidak digunakan dalam garis komitmen pada akhir periode, dalam contoh ini jika meminjam hanya mengambil 8 juta dana selama setahun dan biayanya tidak terpakai komitmen adalah persen, maka FI akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar persen kali 2 juta atau 5 dolar. Next. Selanjutnya mengenai risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini memiliki arti bahwa risiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI berjanji sebelumnya untuk memberikan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen baik pada kedua pihak. Yang pertama itu beberapa suku bunga tetap kepada komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap atau beberapa suku bunga variabel sebagai variabel serta tingkat komitmen pinjaman. Yaitu misalnya FI berjanji untuk meminjamkan maksimum
10 juta dolar dengan tingkat bunganya yaitu tetap sebesar 12% sepanjang tahun dan biaya dananya meningkat. Biaya dana mungkin naik ke tingkat yang membuat selisih antara tingkat komitmen 12% dan biaya dana LK negatif atau sangat kecil. Selain itu, sebesar 12% mungkin jauh lebih rendah daripada tingkat yang harus dibayar pelanggan jika terpaksa meminjam di pasar pinjaman spot di bawah tingkat suku bunga saat ini, ketika tarif memang naik selama periode komitmen. Salah satu cara LK dapat mengendalikan risiko ini adalah dengan membuat tingkat komitmen mengembang dengan suku bunga pinjaman spot seperti dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utamanya. Jika suku bunga utama naik selama periode komitmen, demikian pula biaya pinjaman komitmen kepada peminjam membayar suku bunga pasar yang berlaku saat komitmen ditarik. Namun demikian, solusi suku bunga formula tetap ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko suku bunga atas komitmen pinjaman tersebut. Misalnya, anggaplah bahwa suku bunga utama naik 1%, tapi biaya dana naik 1,25%. Selisih antara pinjaman komitmen terindeks dan biaya dana menyempit sebesar 0,25%. Risiko penyebaran ini disebut dengan risiko dasar. Next. Selanjutnya, materi risiko penghapusan, yaitu risiko kontingen lainnya adalah risiko penghapusan yang secara khusus dalam membuat komitmen pinjaman, FI harus selalu siap dalam memberikan batas komitmen maksimum sampai dengan 10 juta dalam contohnya. Peminjam memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun, antara 0 dan plafon sebesar 10 juta dolar pada hari kerja, apapun dalam periode komitmen. Hal ini memaparkan FI pada tingkat risiko atau ketidakpastian likuiditas di masa depan FI tidak pernah bisa benar-benar yakin kapan selama periode komitmen peminjam akan menuntut sebesar 10 juta dolar penuh atau sebagian darinya secara tunai. Memang peminjam dapat datang ke bank dan meminjam dalam jumlah yang berbeda selama periode tersebut, yaitu 1 juta dolar di bulan pertama, kemudian 2 juta dolar di bulan kedua, dan seterusnya. Satu-satunya kendala adalah plafon sebesar 10 juta dolar. Dalam arti pilihan pinjaman dalam bentuk uang kepada peminjam dan risiko dasar muncul karena suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito tidak berkorelasi sempurna dalam pergerakannya dari waktu ke waktu. Next.
Kemudian materi selanjutnya adalah risiko kredit, di mana LK juga menghadapi tingkat risiko kredit kontingensi dalam menetapkan tingkat bunga atas komitmen pinjaman, di mana secara khusus LK harus menambahkan premi risiko berdasarkan penilaian kelayakan kredit peminjam saat ini. Misalnya, peminjam dapat dinilai sebagai risiko kredit AA yang membayar 1% di atas suku bunga utama, namun misalkan selama periode komitmen 1 tahun, perusahaan peminjam mengalami kesulitan dan pendapatan menurun sehingga kelayakan kreditnya diturunkan menjadi B3. Masalahnya, FI adalah bahwa premi risiko kredit pada komitmen telah ditetapkan ke tingkat A2 untuk periode komitmen selama 1 tahun. Next. Kemudian materi selanjutnya adalah risiko pengendalian agregat. Dalam krisis kredit seperti ini, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti mereka yang mengalami kendala kredit seperti yang tidak memiliki komitmen pinjaman, namun ini juga menyeratkan bahwa permintaan agregat peminjam untuk menghapus komitmen pinjaman kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar ketika kondisi pinjaman dan pendanaan LK paling mahal dan sulit. Dalam kondisi kredit yang sulit, efek penghapusan komitmen agregat ini dapat meningkatkan biaya dana di atas tingkat normal, sementara banyak LK berebut dana untuk memenuhi komitmen mereka kepada pelanggan. Misalnya pada pertengahan September 2008, pasar keuangan telah membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang terlalu tinggi pada Bank London Interbank Offered Rate lebih dari 2 kali lipat. Bank umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank umumnya rendah karena adanya keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar kembali, tetapi kepercayaan telah rusak selama krisis keuangan. Hal ini mirip dengan efek eksternalitas umum di banyak
pasar ketika semua peserta secara bersamaan bertindak bersama dan mempengaruhi biaya masing-masing peserta individu. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Azhar Safa. Selanjutnya, Commercial Letters of Credit dan Standby Letters of Credit. Dalam menjual surat kredit komersial atau LC dan surat kredit siaga atau SLC untuk biaya, LK menambah kewajiban kontingensi mereka di masa depan. Baik LC maupun SLC pada dasarnya adalah jaminan yang dijual oleh lembaga keuangan untuk menjamin kinerja pembeli jaminan seperti korporasi. Dalam istilah ekonomi, FI yang menjual LC dan SLC adalah menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat keparahan dari beberapa kejadian tertentu di masa depan. Next. Surat kredit komersial banyak digunakan dalam perdagangan domestik dan internasional. Misalnya, mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara petani di Iowa dan pembeli di New Orleans, atau pengiriman barang antara importir Amerika Serikat dan seorang eksportir asing. Peran FI adalah untuk memberikan jaminan formal bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan datang terlepas dari apakah pembeli barang gagal membayar. Dapat dilihat contoh LC yang sangat sederhana pada gambar 16.2 untuk transaksi internasional antara importir AS dan eksportir Jerman. Misalkan importir Amerika Serikat mengirim pesan mesin senilai 10 juta dolar ke eksportir Jerman, seperti yang ditunjukkan oleh panah 1 pada gambar 16.2. Namun, eksportir Jerman mungkin enggan mengirim barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirim. Importir Amerika Serikat mungkin berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari, tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena hanya mengetahui sedikit tentang kelayakan kredit importir Amerika Serikat, atau karena importir Amerika Serikat memiliki peringkat kredit yang rendah. Untuk membujuk eksportir Jerman agar mengirimkan barang, importir Amerika Serikat mungkin harus beralih ke FI Amerika Serikat yang besar yang telah mengembangkan hubungan pelanggan jangka panjang dengannya. Dalam perannya sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, FI Amerika Serikat dapat menilai kelayakan kredit importir Amerika Serikat dengan lebih baik. FI Amerika Serikat dapat mengeluarkan jaminan pembayaran kontingensi, yaitu LC kepada eksportir Jerman atas nama importir dengan imbalan biaya LC yang dibayarkan oleh importir Amerika Serikat. Dalam contoh kita ini, FI akan mengirimkan barang ke eksportir Jerman, sebuah LC menjamin pembayaran barang dalam 90 hari, terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajibannya kepada eksportir Jerman. Dapat dilihat pada panah 2 pada gambar 16.2. Secara implisit, FI menggantikan risiko kredit importir AS dengan penjaminan risiko kreditnya sendiri. Agar substitusi ini bekerja secara efektif, dalam menjamin pembayaran, FI harus memiliki reputasi kredit yang lebih tinggi, atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir Amerika Serikat. Setelah FI menerbitkan
LC dan mengirimkannya ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir Amerika Serikat, seperti yang ditunjukkan oleh panah 3. Kemungkinannya sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari, importir Amerika Serikat akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim dan FI menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau 10.000 dalam contoh ini. Next. Standby letters of credit. Letter of credit siaga melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan letter of credit komersial. Namun, struktur dan jenis risiko yang ditanggung berbeda. FI dapat menerbitkan SLC untuk mencakup kontingensi yang berpotensi lebih parah, kurang dapat diprediksi, atau sering dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan kinerja obligasi di mana FI dapat menjamin bahwa pengembangan real estate akan selesai dalam beberapa interval waktu. Sebagai alternatif, FI dapat menawarkan jaminan default untuk mendukung penerbitan surat berharga atau obligasi pendapatan kota untuk memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Next. Tanpa peningkatan kredit, misalnya, banyak perusahaan tidak akan dapat meminjam di pasar atau harus meminjam dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Peminjam P1 yang menawarkan surat berharga komersial dengan kualitas terbaik biasanya membayar 40 basis poin lebih rendah dari peminjam P2. Tingkat kualitas berikutnya. Dengan membayar biaya mungkin 25 basis poin ke FI menjamin untuk membayar pokok dan bunga pembeli pada saat jatuh tempo jika perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Dukungan SLC dari masalah CP biasanya menghasilkan penempatan kertas di kelas risiko default rendah dan penghematan penerbit hingga 15 basis poin untuk biaya penerbitan, 40 basis poin spread 42 kurang P1 dikurangi 25 basis, biaya SLC poin sama dengan 15 basis poin. Next. Perhatikan bahwa dalam menjual SLC, lembaga keuangan bersaing secara langsung dengan produk OBS mereka yang lain, komitmen pinjaman daripada pembeli SLC dari FI untuk mendukung masalah CP. Perusahaan penerbit mungkin membayar biaya kepada FI untuk menyediakan komitmen pinjaman. Komitmen pinjaman ini akan sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo penerbitan CP, misalnya plafon $100 juta dan jatuh tempo 45 hari. Jika pada saat jatuh tempo, penerbit CP tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali pemegang CP, penerbit berhak untuk menghapus komitmen pinjaman $100 juta dan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi pembayaran CP. Seringkali biaya di muka untuk komitmen pinjaman semacam itu lebih rendah daripada yang ada di SLC. Oleh karena itu, banyak perusahaan penerbit CP lebih memilih untuk menggunakan komitmen pinjaman. Next.
Perlu ditekankan bahwa Bank Amerika Serikat bukan satu-satunya penerbit SLC. Tidak mengherankan, obligasi kinerja dan jaminan keuangan adalah lini bisnis penting dari perusahaan asuransi properti korban. Pertumbuhan baris ini untuk asuransi properti korban telah datang dengan mengorbankan bank-bank Amerika Serikat. Selain itu, bank asing semakin mengambil bagian dari pasar Amerika Serikat di SLC. Alasan kerugian dalam lini bisnis ini oleh bank-bank Amerika Serikat adalah bahwa untuk menjual jaminan seperti SLC secara kredibel, penjual harus memiliki peringkat kredit yang lebih baik daripada pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank Amerika Serikat atau induk perusahaan mereka memiliki peringkat AA. Lembaga keuangan domestik lainnya dan untuk bank asing di sisi lain lebih sering memiliki peringkat AA. Peringkat kredit yang tinggi tidak hanya membuat penjamin lebih menarik dari sudut pandang pembeli, tetapi juga membuat penjamin lebih kompetitif karena biaya dananya lebih rendah daripada lembaga keuangan yang kurang layak kredit. Next. Selanjutnya, risiko terkait dengan letter of credit. Risiko bagi FI dalam menjual letter of credit adalah bahwa pembeli LC mungkin gagal untuk melakukan seperti yang dijanjikan berdasarkan kewajiban kontrak. Misalnya dengan LC komersial yang dijelaskan di atas, bahwa ada kemungkinan kecil importir Amerika Serikat tidak akan membayar $10 juta dalam 90 hari, dan dinyatakan gagal bayar. Kemudian, FI akan berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan dipenuhi. Biaya prestasi semacam itu berarti bahwa FI penjamin harus membayar $10 juta kepada eksportir, meskipun akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Demikian juga untuk SLC, ada kemungkinan kecil bahwa penerbit CP tidak akan mampu membayar pemegang CP sebesar $100 juta yang dijanjikan pada saat jatuh tempo. FI kemudian akan diwajibkan untuk membayar $100 juta kepada pemegang CP investor atas nama penerbit. Jelas, biaya atas letter of credit harus melebihi risiko gagal bayar yang diterapkan pada LC atau SLC yang sama dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak lawan dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada letter of credit setelah disesuaikan dengan kemampuan FI untuk merebut kembali aset dari importir atau penerbit CP yang non-prestasi dan biaya pemantauan apapun. Next. Selanjutnya, kontrak derivatif, futures, forwards, swap, dan options. FI dapat menjadi pengguna kontrak derivatif untuk lindung nilai, dapat dilihat pada bab 22, 23, dan 24, dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, 1.427 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat menjadi pengguna derivatif dengan 4 bank dealer besar, yaitu ada JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, dan Bank of America. Menyumbang sekitar 91,3% dari 203.120 miliar dolar derivatif yang dimiliki dan dilaporkan dalam tabel 16.5. Pada kuartal pertama tahun 2015, 1.427 lembaga keuangan ini memperoleh pendapatan perdagangan lebih dari 7,7 miliar dolar dari portofolio derivatif mereka. Namun, seperti yang disorot dalam
tabel 16.2 dan diskusi di seluruh bab, risiko sekuritas ini dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan kegagalan perusahaan. Next. Risiko kredit kontingensi ini kemungkinan akan muncul ketika lembaga keuangan memperluas posisi mereka dalam kontrak berjangka, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal membayar kewajiban pembayaran, meninggalkan FI tanpa lindung nilai dan harus mengganti kontrak pada tingkat suku bunga, harga, atau nilai tukar saat ini. Lebih lanjut, tuan prestasi seperti itu kemungkinan besar terjadi ketika pihak lawan mengalami kerugian besar dalam kontrak dan FI mendapat untung dari kontrak tersebut. Jenis risiko default ini jauh lebih serius untuk forward dan swap daripada kontrak berjangka. Hal ini terjadi karena kontrak forward adalah kontrak yang tidak standar ditandatangani secara bilateral oleh pihak-pihak yang bernegosiasi seperti dua FI dan semua arus kas harus dibayar pada satu waktu atau pada saat kontrak jatuh tempo. Oleh karena itu, perjanjian tersebut pada dasarnya adalah pengaturan over the counter atau OTC tanpa jaminan eksternal jika salah satu atau pihak lain gagal memenuhi kontrak. Misalnya, penjual kontrak mungkin default pada kontrak valuta asing forward yang menjanjikan untuk mengirim 10 juta euro dalam waktu 3 bulan dengan nilai tukar 1,4 dolar hingga 1 euro jika biaya untuk membeli 1 euro untuk pengiriman adalah 1,6 dolar ketika kontrak forward jatuh tempo. Sebaliknya, kontrak berjangka adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Futures Exchange, bagian dari ICE Futures US, yang sebelumnya itu New York Board of Trade. Kontrak berjangka adalah komitmen untuk menyerahkan valuta asing atau beberapa aset lainnya pada suatu tanggal di masa mendatang. Jika pihak lawan gagal dalam kontrak berjangka, bagaimanapun pertukaran mengasumsikan posisi pihak yang gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi, kecuali keruntuhan pasar keuangan yang sistematis mengancam pertukaran itu sendiri, kontrak berjangka pada dasarnya bebas dari risiko default. Selain itu, risiko default dikurangi dengan penandaan harian ke pasar kontrak. Hal ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak forward. Next. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak pada pemegangnya tetapi bukan kewajiban untuk membeli, atau disebut opsi beli, dan menjual atau disebut opsi jual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh FI, diperdagangkan baik over the counter atau OTC atau dibeli, atau dijual di bursa terorganisir. Jika opsi tersebut adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa, seperti opsi obligasi, opsi tersebut sebenarnya bebas risiko default. Jika opsi tersebut adalah opsi khusus yang dibeli OTC, seperti batas suku bunga, beberapa elemen risiko default itu ada. Next. Swap. Selanjutnya itu pembahasan tentang swap. Swap adalah perjanjian antara dua pihak atau disebut rekanan untuk menukar arus kas periode tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen atau harga yang mendasarinya, misalnya tingkat bunga tetap atau mengambang pada obligasi atau wesel. Mirip dengan opsi, swap adalah instrumen OTC yang biasanya rentan terhadap risiko pihak lawan. Jika suku bunga atau nilai tukar mata uang asing bergerak banyak, satu pihak dapat menghadapi exposure kerugian yang cukup besar di masa depan, menciptakan insentif untuk gagal bayar. Pasar derivatif telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Next. Derivatif kredit
termasuk forward, opsi, dan swap, memungkinkan lembaga keuangan melakukan lindung nilai atas risiko kredit mereka. Mereka dapat digunakan untuk melindungi risiko kredit pada pinjaman individu atau obligasi, atau portofolio pinjaman dan obligasi. Misalnya, jika peminjam mengajukan pilot, FI dapat menggunakan haknya untuk menukar pinjamannya dengan penjual derivatif kredit dengan nilai nominal, sehingga melindungi FI dari kerugian dalam jumlah nasional. Sebagai imbalannya, FI membayar penjual biaya di muka serta pembayaran berkala untuk mempertahankan perlindungan derivatif. Next. Banyak lembaga keuangan yang memegang derivatif kredit dalam jumlah besar menahan mereka dalam apa yang dikenal sebagai kendaraan tujuan khusus atau SPV, atau kendaraan investasi khusus atau SIV, juga dikenal sebagai bank bayangan. SIV dan SPV sepenuhnya dijelaskan dalam bab 26, sementara SIV terkait erat dengan SPV, mereka berbeda dalam tingkat penting ketidaksesuaian jatuh tempo, kewajiban mereka, surat berharga jangka pendek, dan aset, yaitu pinjaman jangka panjang, hipotek, dan lain-lain. Sebaliknya, SPV umumnya mencocokkan jatuh tempo kewajiban mereka dengan aset mereka. Next. Secara umum, risiko gagal bayar atau kredit pada kontrak OTC meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo kontrak dan fluktuasi harga dasar, suku bunga, atau nilai tukar. Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa kontrak derivatif secara umum telah mengurangi risiko FI atau membiarkannya tidak terpengaruh. Namun, krisis uang dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat dikenakan derivatif pada lembaga keuangan dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan untuk gagal bayar atas kewajiban pembayarannya berdasarkan kontrak derivatif. Situasi yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini dan tingkat yang berpotensi mengalami kerugian. Risiko ini paling umum di OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa, misalnya kewajiban hutang yang dijaminkan, atau CDO atau CNO. Kontrak OTC ini biasanya adalah kontrak yang tidak terstandarisasi atau unik yang tidak memiliki jaminan eksternal dari bursa yang terorganisir. Next. Default pada kontrak ini biasanya terjadi ketika FI memperoleh keuntungan dan pihak lawan mengalami kerugian, yaitu ketika kontrak melakukan lindung nilai risiko persis seperti yang diharapkan FI. Dengan demikian, risiko default lebih tinggi ketika volatilitas aset yang mendasari lebih tinggi, seperti yang terjadi di akhir tahun 2000-an. Next. Kenakalan hipotek, terutama pada subprime mortgage, melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 hingga 2008 karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Lembaga keuangan yang mengadakan hipotek dan derivatif kredit ini dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah pada Bear Stearns. Next. Pada musim panas 2007, dua dana besar Bear Stearns menderita kerugian besar atas investasi di pasar sekuritas yang didukung hipotek subprime. Kedua, dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim gugur 2007. Kerugiannya menjadi begitu besar sehingga pada Maret
2008 sehingga pada Maret 2008 JP Morgan Chase dan Federal Reserve turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum gagal. Kemudian pada hari Senin 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America, yaitu AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, bertemu dengan regulator federal untuk mengumpulkan uang tunai yang sangat dibutuhkan. Dan Washington Mutual atau lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat sedang mencari pembeli untuk menyelamatkannya dari kegagalan. Krisis keuangan ini sudah di depan mata yang sebagian besar disebabkan oleh transaksi lembaga keuangan dalam sekuritas derivatif OBS. Next. Dalam upaya untuk mencairkan pasar kredit, maka Menteri Keuangan Henry Paulson bertemu dengan para pemimpin Kongres untuk menyusun rencana untuk mendapatkan pinjaman hipotek yang buruk dan sekuritas berbasis hipotek dari neraca lembaga keuangan. Setelah 2 minggu perdebatan dan satu suara gagal untuk lolos, rencana penyelamatan $700 miliar disahkan dan ditandatangani menjadi UU oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 3 Oktober 2008. RUU tersebut membentuk program bantuan aset bermasalah atau TARP dan memberikan dana Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk membeli hipotek beracun dan sekuritas lain seperti derivatif kredit dari lembaga keuangan. Next. Pertumbuhan pasar sekuritas derivatif merupakan salah satu faktor utama yang mendasari pengenalan persyaratan modal berbasis risiko BIS pada Januari 1993. Ketakutan kemudian adalah bahwa dalam kontrak keamanan derivatif, jangka panjang, pihak lawan yang kehabisan uang, yaitu pihak lawan yang saat ini dirugikan dalam hal arus kas, akan memiliki insentif untuk gagal bayar pada kontrak untuk mencegah kerugian saat ini dan masa depan. Akibatnya, BIS memberlakukan rasio modal yang diperlukan untuk lembaga penyimpanan terhadap kepemilikan mereka atas sekuritas derivatif. Sebagaimana dibahas di atas, persyaratan modal ini tidak cukup untuk menjamin solvabilitas beberapa lembaga keuangan terhadap kerugian ekstrim yang dialami selama krisis keuangan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Felicia Deviani Sitihawa. Selanjutnya, pembelian dan penjualan yang meneruskan surat berharga saat diterbitkan. Sangat sering bank dan lembaga keuangan lainnya, terutama bank investasi, melakukan komitmen untuk membeli dan menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan saat diterbitkan atau WI. Komitmen OBS ini dapat mengekspos LK terhadap risiko suku bunga di masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan kontrak forward mereka. Contoh yang baik dari komitmen WI atau perdagangan saat diterbitkan adalah yang diambil dengan T-bills baru di minggu sebelum pengumuman hasil lelang T-bill. Setiap hari Selasa, Federal Reserve atas nama Departemen Keuangan mengumumkan ukuran lelang dari tagihan baru 3 dan 6 bulan yang akan dialokasikan pada hari Senin berikutnya. Lihat pada gambar 16.3.
antara pengumuman ukuran lelang total pada hari Selasa dan pengumuman penjatahan tagihan yang menang pada hari Senin berikutnya. Dealer T-bill utama menjual kontrak WI. Next. Risiko terkait dengan sekuritas saat diterbitkan. Biasanya bank investasi besar dan bank komersial adalah dealer utama WI T-bill. Saat ini sekitar 20 bank semacam itu. Mereka menjual T-bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka harapkan untuk dibayar pada lelang utama. Ini bisa menguntungkan jika dealer utama mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang dengan harga atau tingkat bunga yang sesuai untuk memenuhi kontrak forward WI ini. Dealer utama yang melakukan kesalahan mengenai jangka waktu lelang yaitu tingkat suku bunga menghadapi risiko bahwa komitmen yang dibuat untuk mengirimkan T-bills di pasar WI hanya dapat dipenuhi dengan kerugian. Ketika FI membeli T-bills atas nama pelanggan sebelum pelanggan sekuritas mingguan yang sebenarnya itu menimbulkan risiko underpricing keamanan. Pada hari T-bills dibagikan, ada kemungkinan karena permintaan yang tinggi, harga jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. FI kemudian dapat dipaksa untuk membeli T-bills dengan harga yang lebih tinggi dengan demikian mempertahankan kerugian atas komitmen forward WI-nya untuk memberikan T-bills-nya. Misalnya dealer yang committed mungkin harus membeli T-bills dari dealer lain dengan kerugian tepat setelah hasil lelang diumumkan untuk memenuhi komitmen pengiriman T-bill WI yang dibuat kepada pelanggannya. Next. Pinjaman dijual. Semakin banyak bank dan lembaga keuangan lainnya memulai pinjaman di neraca mereka, tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjualnya kepada investor luar. Investor luar tersebut antara lain bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, bahkan korporasi dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman. Lembaga keuangan lebih banyak beroperasi sebagai perantara pinjaman daripada sebagai trafo aset tradisional. Kami membahas secara lebih rinci di bab 2 sejenis pinjaman yang dijual lembaga keuangan. Insentif mereka untuk menjual dan cara menjualnya ketika pihak luar membeli pinjaman dengan mutlak. Tidak ada jalan lain kepada penjual pinjaman. Jika pinjaman akhirnya menjadi buruk, penjualan pinjaman tidak memiliki implikasi kewajiban kontingensi OBS untuk LK. Secara khusus, no research berarti bahwa jika pinjaman yang dijual FI macet, pembeli pinjaman harus menanggung risiko kerugian penuh. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengembalikan pinjaman macet kepada penjual atau bank asal. Risiko terkait dengan penjualan pinjaman. Misalkan pinjaman dijual dengan jaminan, kemudian penjualan pinjaman menghadirkan risiko kredit kontingen jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman.
mengembalikan. Pada dasarnya pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual yang dapat digunakan pembeli jika kualitas kredit dari pinjaman yang dibeli memburuk. Lembaga keuangan bersedia untuk menjual pinjaman tersebut karena mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan karena memungkinkan untuk menghapus aset dari neraca mereka. Lembaga keuangan lebih mungkin untuk menjual pinjaman tersebut dengan jaminan jika pinjaman memiliki reputasi kredit yang baik. Ketika suku bunga meningkat, ada kemungkinan yang tinggi, kemungkinan yang lebih tinggi dari default pinjaman dan kemungkinan yang lebih tinggi FI harus membeli kembali sebagian dari pinjaman. Peminjam dengan reputasi kredit yang baik akan lebih kecil kemungkinannya untuk gagal bayar. Pada kenyataannya, sifat research atau risk non-research dari penjualan pinjaman seringkali ambigu. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa lembaga keuangan pada umumnya bersedia untuk membeli kembali pinjaman tanpa jaminan yang buruk untuk menjaga reputasi mereka di mata pelanggan. Jelas, masalah reputasi dapat memperluas ukuran kewajiban kontingensi FI yang menjual untuk kegiatan OBS. Risiko non-schedule of balance sheet. Sejauh ini, kita telah melihat 5 aktivitas OBS yang berbeda yang harus dilaporkan oleh bank dan barang bekas kepada Federal Reserve setiap kuartal sebagai bagian dari bagian jadwal L dari laporan pengiriman. Perusahaan asuransi dan bank investasi juga terlibat dalam transaksi berjangka, forward, swap, dan opsi dalam berbagai bentuk. Perusahaan asuransi jiwa sangat terlibat dalam membuat komitmen pinjaman dalam hipotek komersial, properti korban, perusahaan menanggung sejumlah besar jaminan keuangan, dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas saat diterbitkan. 5 aktivitas yang baru saja dibahas bukanlah satu-satunya aktivitas OBS yang dapat menimbulkan kewajiban atau risiko kontingensi bagi lembaga keuangan. Selanjutnya, kami secara singkat memperkenalkan 2 aktivitas lain yang dapat menciptakannya. Kami membahas kegiatan lebih panjang di bab-bab yang selanjutnya. Next. Risiko penyelesaian. FI mengirimkan sebagian besar pembayaran dolar grosir mereka melalui sistem transfer kawat seperti Fedwire dan sistem pembayaran antarbank clearinghouse atau CHIPS. Federal Reserve memiliki Fedwire, jaringan transfer kawat domestik. CHIPS adalah jaringan internasional dan swasta yang dimiliki oleh 50 atau lebih bank yang berpartisipasi atau anggota. Saat ini, kedua jaringan ini mentransfer lebih dari 4,2 triliun per hari. Berbeda dengan sistem Fedwire domestik, sebagian kecil dana atau pesan pembayaran yang dikirim pada jaringan CHIPS dalam sehari adalah pesan sementara yang menjadi final dan diselesaikan hanya pada akhir. Misalnya, Bank X mengirimkan pesan pembayaran transfer dana ke Bank Z pada pukul 11 is. Penyelesaian tunai aktual dan transfer fisik dana antara X dan Z berlangsung pada akhir hari. Biasanya dengan mentransfer uang tunai yang disimpan dalam rekening cadangan di Bank Federal Reserve. Karena transfer dana tidak diselesaikan sampai akhir
hari Bank Z penerima pesan menghadapi risiko penyelesaian intraday atau dalam hari. Secara khusus, Bank Z mengasumsikan bahwa pesan dana yang diterima pada pukul 11 dari Bank X akan menghasilkan pengiriman dana yang sebenarnya pada akhir hari dan dapat dipinjamkan ke Bank Y pada pukul 11.15. Lanjut ke risiko afiliasi. Banyak lembaga keuangan beroperasi sebagai perusahaan Banyak lembaga keuangan beroperasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham biasa. Saham biasanya lebih dari 25% dari perusahaan lain. Misalnya Citigroup adalah perusahaan induk satu bank OBHC yang memiliki semua saham Citibank. Citigroup terlibat dalam aktivitas non-bank tertentu yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dimilikinya dengan kapitalisasi terpisah. Demikian pula sejumlah holding company lainnya adalah Multibank Holding Company MBHCS yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda. JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di bank-bank nasional. Struktur organisasi untuk kedua perusahaan induk ini disajikan pada gambar 16.4. Secara hukum dalam konteks OBHC, bank dan afiliasi bukan bank adalah perusahaan yang terpisah seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks MBHC. Jadi pada gambar 16.4 kegagalan afiliasi non-bank dan atau bank 2 seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di OBHC atau Bank 1 di MBHC. Ini adalah inti dari prinsip keterpisahan perusahaan yang mendasari tanggung jawab terbatas perusahaan hukum di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kegagalan sebuah perusahaan afiliasi atau bank membebankan risiko afiliasi pada bank lain dalam struktur perusahaan induk. Dalam beberapa cara, kami membahas 2 cara selanjutnya. Next. Selanjutnya, peran kegiatan OBS dalam mengurangi risiko. Bab ini telah menekankan bahwa kegiatan OBS dapat menambah risiko lembaga keuangan. Memang, sebagian besar aset dan kewajiban kontingensi memiliki berbagai karakteristik yang dapat menonjolkan eksposur risiko, default, dan atau suku bunga FI. Meski begitu, FI menggunakan beberapa instrumen OBS, terutama forward, future, opsi, dan swap. Untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, dan eksposur risiko kredit dengan cara yang lebih unggul daripada yang akan ada jika tidak ada. Ketika digunakan untuk melindungi nilai suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan risiko kredit, instrumen ini benar-benar dapat bekerja untuk mengurangi risiko kebangkrutan lembaga keuangan secara keseluruhan. Meskipun kami tidak sepenuhnya menjelaskan peran instrumen ini sebagai kendaraan lindung nilai dalam mengurangi eksposur kepailitan LK sampai bab 2, 23, dan 24. Sekarang Anda dapat mengenali bahaya yang melekat pada overregulasi aktivitas dan instrumen OBS. Kesimpulannya, bab ini menunjukkan bahwa kekayaan bersih atau nilai ekonomi lembaga keuangan terkait tidak hanya dengan nilai aktivitas tradisional di neraca, tetapi juga dengan nilai aset kewajiban. Kontingensi dari aktivitas di luar neraca, risiko dan pengembalian beberapa item di luar neraca dibahas secara rinci. Komitmen pinjaman, letter of credit komersial dan standby, kontrak derivatif seperti futures, opsi, dan swap untuk pembelian lingkungan,
penjualan surat berharga pada saat diterbitkan, dan pinjaman yang dijual. Dalam semua kasus, jelas bahwa instrumen ini memiliki dampak besar pada profitabilitas dan risiko lembaga keuangan di masa depan. Dua risiko lain yang terkait dengan aktivitas di luar neraca, risiko penyelesaian dan risiko afiliasi, juga dibahas. Bab ini menyimpulkan dengan menunjukkan bahwa meskipun aktivitas di luar neraca dapat meningkatkan risiko, aktivitas tersebut juga dapat digunakan untuk melindungi eksposur di dalam neraca yang menghasilkan risiko yang lebih rendah, serta menghasilkan pendapatan biaya bagi lembaga keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.